Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisi. Saya mahasiswa dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Bengkulu. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan peserta didik. Jadi, materi mengenai pengelolaan peserta didik ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan bagaimana sekolah mengatur, membina, dan mengembangkan peserta didik agar dapat mencapai potensi terbaiknya. Langsung ke materi yang pertama, itu apa pengertian pengelolaan peserta didik. Jadi, pengelolaan peserta didik adalah proses pengaturan dan pengelolaan segala hal yang berkaitan dengan peserta didik sejak mereka masuk hingga mereka lulus. Pengelolaan ini dilakukan secara sistematis dan terencana agar semua kegiatan yang berkaitan dengan siswa berjalan dengan baik. Kegiatan dalam pengelolaan peserta didik itu yang pertama ada perencanaan jumlah dan kebutuhan siswa. Kemudian ada penerimaan peserta didik baru. Kemudian ada pembinaan sikap dan perilaku, pengembangan minat dan bakat, dan ada pencatatan data siswa, dan yang terakhir evaluasi hasil belajar. Dengan kata lain, pengelolaan peserta didik mencakup seluruh perjalanan siswa selama berada di sekolah. Dan selanjutnya, tujuan pengelolaan peserta didik. Tujuan dari pengelolaan peserta didik sangat beragam dan sangat penting. Di antaranya, yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang tertib dan nyaman. Lingkungan yang baik akan membuat siswa lebih fokus dan semangat belajar. Yang kedua, ada pengembangan potensi siswa secara maksimal. Setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda sehingga perlu dikembangkan sesuai potensinya masing-masing. Dan yang ketiga, memastikan hak dan kewajiban siswa terpenuhi. Siswa berhak mendapatkan pendidikan yang layak sekaligus memiliki kewajiban untuk mengikuti aturan sekolah. Dan selanjutnya ada prinsip-prinsip pengelolaan peserta didik. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan peserta didik harus mempertimbangkan beberapa prinsip, yaitu yang pertama berorientasi pada peserta didik. Semua kegiatan harus fokus pada kebutuhan dan perkembangan siswa. Kemudian ada keadilan dan pemerataan setiap siswa. Setiap siswa harus mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminatif. Kemudian ada keterpaduan. Semua kegiatan harus saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Kemudian berkelanjutan. Pengelolaan dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya sesaat. Kemudian keterbukaan dan akuntabilitas. Data dan informasi siswa harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang selanjutnya ada ruang lingkup pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik memiliki beberapa ruang lingkup utama, yaitu yang pertama, perencanaan peserta didik, meliputi penentuan jumlah siswa, kebutuhan kelas, dan fasilitas yang diperlukan. Kemudian ada penerimaan peserta didik, yaitu proses seleksi dan penerimaan siswa sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian pengelompokan peserta didik, pengelompokan siswa berdasarkan usia, berdasarkan kemampuan, atau kebutuhan tertentu untuk memudahkan pembelajaran. Dan ada pembinaan dan pengembangan. Kegiatan ini untuk membentuk karakter, sikap, serta pengembangan minat dan bakat siswa. Kemudian selanjutnya ada pencatatan dan pelaporan data. Semua data siswa dicatat dengan rapi untuk memudahkan pengelolaan dan evaluasi. Dan yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi hasil belajar, penilaian terhadap perkembangan siswa, baik dari segi akademik maupun non-akademik. Nah, jadi semua ruang lingkup ini saling berkaitan dan
dan harus dilaksanakan secara sistematis. Nah, dari pembahasan yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan peserta didik itu merupakan bagian yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Pengelolaan yang baik dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta membantu peserta didik berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Nah, jadi itulah pembahasan kita tadi mengenai pengelolaan peserta didik. Sekian penyampaian dari saya. Semoga apa yang telah kita bahas tadi dapat menambah wawasan dan pembelajaran kita. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.